tulang naon? Iya, mah. Ibu Damang. Ya Allah. Damang, Mama yakin pakai baju ini dari tanggal 17 Agustus. Oh, merah putih. Oh, iya. Gimana Ibu, pekerjaan ngelas pagernya udah selesai semua? Mas Kibra. Ngelas pager. Ketawa aja nih, Pak Dadi. Mah, tadi ngomongin tulang-tulang. Kamu tadi nanya tulang apa nih? Iya. Tulang rusuk dan tulang punggung. Sebagai seorang wanita, bukannya wanita itu adalah tulang rusuknya pria dan pria tulang punggungnya wanita. Gitu. Tapi sekarang kan banyak wanita yang menjadi tulang punggung untuk pria dan untuk keluarganya. Oke. Jadi, deh. iya, Aku yang itu ngomong ya. Boleh, Mama. Silakan, Mama. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri tulang punggung keluarga. Ya, istri pencari nafkah lah begitu. Istri pencari nafkah. Dalam Islam kewajiban mencari nafkah kalian. Para suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, pintar anak gue. Kan dari mama terus. Laki-laki adalah kepala keluarga, kata Allah. Namun begitu banyak perempuan yang bekerja, yang kata Ipah, kata Beduk tadi menjadi tulang punggung keluarga. Jangan Anda mengira baru sekarang. 3.600 tahun yang lampau Siti Hajar, ketika suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Siti Hajar kehausan, putranya yang masih bayi kehausan, perbekalan minum yang suaminya tinggalkan habis. Perempuan yang bernama Siti Hajar tidak tinggal diam. Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah. Sofa, marwa, siar daripada Allah. Jadi yang namanya sofa dengan marwa ini perjalanan Siti Hajar ketika bekerja, berusaha mencari kehidupan. Lari ke sofa nyari air gagal, bangkit. Lari ke marwa nyari air gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itu kerjaan perempuan. Makanya jangan berkecil hati. Siti Hadijah pun dia mencari rezeki, mencari nafkah. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka ilau fa'agina. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Artinya Allah mengabarkan kepada kita, dan dalam sejarah mengabarkan kepada kita, Siti Hadijah dengan Rasul lebih kaya istrinya. Betul, Bu? Betul. Itu sejarah. Dia seorang pengusaha, bahkan Rasul semenjak usia 12 tahun dalam sejarah dengan pamannya Abu Thalib bekerja dengan Hadijah. Artinya di zaman dulu sudah ada. Jangan Anda bilang baru sekarang banyak perempuan jadi tulang punggung keluarga. Tidak, ya. Sudah dari dulu gitu loh. Nah, masalahnya tetap kewajiban nyari rezeki buat keluarga, memberikan apakah kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqum min amwalihim. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya, sebagian. Bagian ya, Bu. Jadi tetap dari dulu sampai datang hari kiamat, Al-Quran mengajarkan kalian tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun dengan berbagai hal, sekarang deh jelas corona berapa bulan? 8. Udah hampir setahun mah. Dari bulan 3. Masya Allah, suaminya di PHK. Ya Allah. Yang perusahaannya bangkrut. Otomatis makan mah kudu. Iya apa iya? Kudu mah. Kita tahu kudu? Harus. Kita perempuan nih muncul ke permukaan. Yang dulu nggak kepikiran dagang, jadi dagang oseng-oseng tempe, dagang uduk, dagang nasi kuning, dagang somro, dagang naon wae. Dagang donat. Masya Allah. Tidak masalah, boleh. Yang penting halal. Cuman permasalahannya, kalau seorang perempuan kita bekerja, hasil daripada pekerjaan kita, Rasulullah mengatakan hak perempuan seutuhnya. Suaminya tidak boleh mengambil sedikit pun, kecuali dengan kerelaan istri. Makanya
Seorang perempuan bekerja itu boleh, bahkan berubah hukumnya, bisa sunat, bisa wajib sesuai dengan keadaan. Misalnya suaminya meninggal, harusnya kan kakaknya yang laki-laki yang lebih biaya hidup dia, atau saudara kandung laki-laki. Saat ini saya sendiri lihat langsung saudara kandung yang laki-laki boro-boro ngumpanin saudaranya perempuan yang janda, bahkan dia yang minta. Maka di situ kita perempuan wajib muncul ke permukaan, cari rezeki. Wa qul i'malu fasalamualaikum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan melihat, menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. At-Taubah 105 ini jelas memerintahkan, baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan bekerja wajib. Tuh. Jangan ibu sombong. Saya yang kerja, ini duit saya. Ngapain dia jadi laki nganggur? Salah. Dulu kemana aja? Jangan kacang lupa sama kulitnya. Kalau seandainya istri yang bekerja, rumah tangga dibiayai oleh istrinya, kalau istrinya rela buat beras, buat kebutuhan sembako, dan seterusnya bayar listrik, itu sedekah. Sedekah nilainya lebih tinggi daripada nafkah wajib. Kalau suami membiayai hidup keluarganya wajib. Iya, wajib. Kalau nggak dosa. Kalau kita istri punya penghasilan, menafkahi kehidupan keluarga, itu hukumnya sunat, sedekah. Karena bukan kewajiban kita. Makanya saya mengajak Anda para suami yang sekarang nganggur, jangan tinggal diam. Bekerja, berusaha, ngapain aja. Pasti ada jalan kok. Selama kita bertakwa, mama yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Buktinya sekarang hampir setahun kita makan nggak? Makan. Baju keren, ada yang dikembangin di kota-kota. Coba pada males yang bertiga tuh. Iya, nggak ada ngembangnya. Ini doang yang pakai pagar wajib-wajib. Tuh. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita sebagai seorang istri mencari rezeki, lihat sejarah. Bagaimana Siti Hadijah, bagaimana Siti Hajar, bagaimana Ummu Salamah, bagaimana Rabi al-Adawiyah, bagaimana Siti Aisyah seorang ilmuwan yang hebat, bagaimana buyutnya Rasul, putrinya Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Sakinah, itu dia seorang ilmuwan yang hebat. Gurunya Imam Syafi'i, As-Saihoh Suhroh, diantaranya seorang perempuan yang ilmuwan, seorang ilmiah yang luar biasa di zamannya. Ada perempuan yang bernama Asyifa, saking cerdasnya oleh Umar bin Khattab diangkat menjadi kepala pasar kota Madinah yang sangat luas. Bayangkan. Jadi jangan beduk bilang, sekarang banyak perempuan yang bekerja. Tidak. Cuman punten, kita perempuan kerja di luar rumah ada syaratnya, Ce. Ece, tahu Ece? Punten ya, semua jadi Ece kalau mas saya. Ece juice. Ece. Satu, kita harus bekerja di tempat yang diridhoi oleh Allah. Jangan kerja di bar. Jangan Anda nganuk minuman keras. Jangan Anda kerja, maaf dalam tanda kutip, melayani laki-laki yang gitu kan. Nah, ngaranna eta. Pemandu lagu di karaoke gitu mah. Nah, dua. Mengenakan pakaian muslimah. Iya. Menutup aurat. Jangan marketeng-teng. Ece tahu marketeng-teng? Ngepres, pating pecotot. Pating pecotot, tapi kan bukan Sunda tuh, Mak. Pating pecotot. Anaon? Jawa. Manihanan. Iya, iya. Mereketeng-teng kalau kata orang Sunda. Naon deui? Harus ada izin dari suaminya. Masa suaminya kagak kerja, dia di PHK, bininya kerja diomelin, mikir tuh laki. Jadi Anda laki-laki harus tahu diri. Kalau lu nggak bisa ngenafkahin bini, anak, biarin istri Anda bekerja, berusaha. Ridoin apalagi harus membatasi pergaulan. Jangan sampai tuh anak cewek, si istri kerja di kantor, bergaul anak laki-laki, mek di uak-uak, terang tadi uak-uak. Terang mah. Kok nyengirnya sampai begitu loh? Iya. Ayah nggak ada dia mek-mek. Itu makanya sampai ada Jawilem di kantor perempuannya, gitu, dijawil langsung gelem. Salek lagi dong. Masya Allah, Ya Allah. tidak punya harga diri. Berapa harga loh? Wah. Jadi kita harus punya harga diri. Kemudian apalagi? Jaga, walaupun Anda sebagai istri bekerja di luar rumah, tetap saja kewajiban Anda ngurus suami dengan anak-anak. Sebagai ibu rumah tangga, kewajiban kita. Kemudian apalagi? Hasil yang kita peroleh. Sebagian buat keluarga, sebagian buat kita, boleh jadi nabung. Kita bikin modal, bikin warung dan seterusnya.
Insya Allah mudah-mudahan corona selesai, punya modal buat dagang. Jadi banyak syarat yang harus dilakukan oleh kita-kita perempuan kalau kerja di luar rumah. Tapi seandainya Anda kerja tidak di luar rumah, di dalam rumah lebih baik. Rasul bersabda, pintu jika ada 10, 8 diantaranya berniaga. Walaupun kita tidak kerja keluar rumah, di rumah kita bisa dapat penghasilan. Baik. Oke, jamaah, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede.